Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang masyarakat ekonomi Eropa dan konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Fitriani, nomor absen 13. Perkenalkan nama saya Raden Karina Prastika, absen 24. Perkenalkan nama saya Paralan Freda dari absen 23. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community merupakan organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957. Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma pada tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa atau ISI. Pada tahun 2009, semua lembaga ME dileburkan menjadi Uni Eropa. Ada latar belakang. Latar belakang pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II. Yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi, sosial, dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Anggota MEE. Awalnya MEE terdiri dari 8 anggota, yaitu Denmark, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Jerman, Portugal. Hingga akhirnya bertambah menjadi 27 negara, yaitu Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Tujuan MEE menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa. Yang ketiga, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. Yang keempat, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEE. Yang kelima, melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MEE. Program MEE yang pertama, membangun common market atau pasar bersama berdasarkan kebebasan lalu lintas barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Yang kedua, penghapusan hambatan non-tarif. Yang ketiga, menerapkan perjanjian multi-fiber arrangement dalam rangka melindungi industri tekstil Eropa. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu Majelis Umum atau General Assembly atau Dewan, bertugas memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, Badan Pengurus Harian atau Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Yang ketiga ada Dewan Menteri, bertugas untuk menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Yang keempat ada Mahkamah Peradilan, bertugas sebagai peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Selanjutnya ada konflik Palestina dan Israel. Latar belakang konflik awal Palestina dan Israel terjadi setelah Perang Dunia I. Saat itu, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kekuasaan pada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour pada 1917.
Dengan perjanjian tersebut, Yahudi menganggap kawasan Palestina menjadi tanah airnya. Di sisi lain, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina, di mana hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Yang pertama, sekitar tahun 586 Masehi, Palestina adalah negara Yahudi yang menjadi jajahan Babilonia dan Persia. Baru pada tahun 636 Masehi, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Indonesia Islam. Yang kedua, tanggal 23 sampai 29 November 1947 PBB mengadakan sidang terkait permasalahan ini. Resolusinya berupa pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim, tetapi resolusi tersebut ditolak. Sejarah terjadinya yang ketiga, tahun 1948 terjadi perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi. Pada perang ini Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina. Yang keempat, tahun 1964 perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestina Liberation Organization. Yang kelima, pada tanggal 15 November 1988 perjuangan PLO dan Islam Palestina mendapatkan hasil, yaitu proklamasi kemerdekaan Palestina. Proklamasi tersebut mendapat pengakuan dari 20 negara termasuk Indonesia. Yang keenam, Palestina di tepi barat. Di sisi lain, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara barat menolak proklamasi kemerdekaan Palestina. Hal tersebut menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina masih tetap berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya ada peran Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel. Yang pertama, Indonesia menyerukan persatuan di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk fokus memerdekakan Palestina melalui two-state solution. Yang kedua, mendesak DKPBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik. Yang ketiga, Indonesia juga mengambil langkah menarik dengan mengeluarkan joint statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, bantuan Indonesia terhadap Palestina. Pada tahun 2019, Indonesia memberikan bantuan sebesar $1 juta Amerika Serikat kepada para pengungsi di Palestina melalui United Nations Relief and Works Agency, dan juga telah dilaksanakan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepada pemerintah rakyat Palestina, khususnya di bidang makroekonomi dan entrepreneurship. Selanjutnya di 2020, Indonesia memberikan bantuan melalui United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA sebesar $1 juta AS dalam rangka penanganan COVID-19. 2021, pemerintah Indonesia memberikan sejumlah bantuan terhadap Palestina, salah satunya senilai $500 atau setara sekitar 7,1 miliar. Dampak terjadinya konflik yang pertama, munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. Yang kedua, terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, hancurnya perekonomian negara. Yang keempat, habisnya harta maupun benda masyarakat maupun negara. Yang kelima, timbulnya perselisihan antara umat beragama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.